Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan membahas berikan video yang menarik nih teman-teman. Ada berita yang menarik. Salah satunya yang menarik adalah akhirnya Pak Mahfud ya kembali ke setelan pabrik. Mulai sadar dan itu adalah hal yang baik yang bisa kita lihat. Ya seperti itu adalah hal yang baik ya. Jika ada orang yang ketika dalam berpolitik dia sudah tidak disukai masyarakat dan kemudian dia menyadari bahwa masyarakat tidak suka dengan sikapnya dan kemudian dia berbalik dan membenah diri, mengambil hikmah dari semuanya, pasti akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lagi. Tapi ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah tahu masyarakat tidak menyukai, masyarakat banyak kritik, tapi berlagak tuli, budek teman-teman ya. Salah satunya Mbak Najwa. Ya, kita akan segera bahas videonya, tapi sebelum itu buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, ada juga kaos lapor mas dan berbagai macam desain untuk khusus bulan ini teman-teman. Harga yang dari 135.000 menjadi 89.000 khusus bulan ini teman-teman ya. Jangan sampai kalian ketinggalan, ada diskon-diskon menarik di sana. Silahkan saya akan sertakan link di sematan komentar video ini. Kalian juga bisa WhatsApp admin saya. Oke, kita akan segera bahas videonya. Let's go. Kalau menurut Bapak kan banyak sekarang orang yang Ini bilang dia teman-teman ya. negatifnya Pak Pak Jokowi. Jokowi ya. Nah, ada nggak Pak positifnya Pak Jokowi Pak? Ya mulai dari saya aja. Ketika saya dulu dicalonkan sebagai cawapresnya beliau, dan sesudah itu tidak jadi, Pak Jokowi nyatakan ke saya, Pak Mahfud, memang saya yang minta Pak Mahfud. Saya nyuruh anak-anak minta Pak Mahfud, tapi tadi gagal. Karena apa? Karena partai-partai minta calon lain. Ya. Saya bukan pimpinan partai, jadi ya sudah, biar berjalan. Yang baik, nanti Pak Mahfud tetap bersama saya. Ketika mengumpulkan Polri dan jaksa serta kepala daerah se-Indonesia di Sentul, itu saya tahu cara-cara Anda berkorupsi, akan saya gigit sendiri Anda gitu. Tegas, bagus, dan itu benar, tulus, itu bukan dibuat-buat. Saya tahu itu bagus, sehingga pada waktu itu mulai ada ketertiban, jaksa pada takut, polisi pada takut. Itu pidato Pak Jokowi itu bagus, polisi takut gitu. Dulu kalau saya lihat pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden, tangannya gini loh, gemeter loh. Saya lihat sendiri itu, dan ada di TV. Itu tuh kok gemeter tuh Pak itu gitu. Gitu. Karena pada waktu itu sedang ada kasus, dan Pak Jokowi marah, lalu dikumpulkan, dulu laporan nih tangannya gini. Tetap gemeter. Jadi bagus Pak Jokowi itu, ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong, enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong. Kasus pencucian uang, saya di backing oleh Pak Jokowi. Bukan Pak Mahfud kalau begitu. Kasus undang-undang para pasangan, semangat Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak baiknya loh Pak. Iya, betul. Di situ. Jadi kalau Bapak bicara Pak Jokowi bagus-bagus, itu kan bagus tuh. Ya Pak Mahfud kalau ngomong begini artinya Pak Jokowi banyak jasanya untuk Indonesia. Oh, banyak infrastruktur apa itu kan harus kita akui. Ya, Dengan Pak Jokowi. baik dengan Bapak Jokowi. Tapi saya masih penasaran apa ini video lama atau video baru teman-teman ya. Kalau video baru, kita bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, akhirnya Pak Mahfud kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau video lama, ini menampar sih. Menampar Pak Mahfud sendiri. Seperti dia itu menyangkal pernyataannya sendiri yang sampai detik ini rekam jejaknya kembali viral seperti ini. Bagaimana pendapat kalian teman-teman ya? Kita next aja ya. Gibran Raka Buming Raka, tolong Anda jangan sok-sokan Pak. Anda itu cuma wapres Pak. Janganlah buat posko pengaduan lapor Mas Wapres. Kan aduan masyarakat selama ini sudah ditangani dengan baik Pak, dengan pejabat kita terkait Pak, seperti Kades dan lain-lain Pak, seperti DPR juga kan, wakil rakyat Pak. Itu sudah ditangani dengan baik Pak sama mereka Pak. Pelayanan mereka ramah, penuh senyum, setiap ada laporan, siap, ini kami cek. Dan mereka juga kasih harapan palsu Pak, bahwa masalah mereka akan segera selesai Pak. Kalau semua laporan langsung ke Mas Wapres, kasihan Pak pejabat kita Pak. Peran penting mereka jadi diambil Pak sama jenengan Pak. Nanti juga masyarakat jadi bingung Pak. Soalnya sudah terbiasa Pak, lapor, tidak ada hasil. Sekali lapor ke Mas Wapres, beneran selesai masalahnya Pak. Ya itu Pak. Tolong Pak, jangan buka pengaduan lagi Pak. Jangan buka posko pengaduan Pak. Terima kasih. Ya, jadi maksudnya tolong Pak Gibran
masyarakat sudah terbiasa dengan lapor-lapor tapi nggak tahu lapor kemana. Tolong Pak Gibran, jangan buka lapor Mas Wapres, karena masyarakat sudah terbiasa lapor-lapor tapi tidak ditangani. Lapor Mas Wapres, ya, janganlah buka hal seperti itu. Kami sudah terbiasa dengan pejabat-pejabat dan DPR-DPR yang menangani rakyat dengan tidak baik. Seperti itu kan maksudnya. Abang ini singgung-singgung halus sih. Oke, lapor Mas Wapres jadi trending hari ini teman-teman ya. Sebuah gebrakan dari Gibran. Kenapa ada seperti ini? Karena Gibran pun merasakan hal sama. Gibran terang-terangan, ini surat saya yang melapor kepada Menteri Pendidikan nih. Dari dulu sampai hari ini tidak digubris. Jadi dalam pandangannya pemerintahan seperti ini loh. Ya, banyak laporan-laporan dengan tujuan untuk membangun daerah, untuk memperbaiki segala sesuatu yang terjadi di negeri ini, tapi laporannya itu goib, hilang entah kemana di bawah angin. Makanya Gibran membuka terobosan lapor Mas Wapres, langsung ditangani dengan cekatan, permasalahan semuanya bisa ditangani, semua pun dibantu oleh staf-staf dari Wapres dan kemudian akan dengan cekatan diantisipasi oleh mereka teman-teman. Ini luar biasa ini teman-teman, luar biasa ini. Tapi di satu sisi, ada Ferdinand Hutahian sebut layanan lapor Mas Wapres hanyalah sebuah gimmick. Aduh, pasti mulai para penyinyir lah. Lapor Mas Wapres ini yang dilakukan ini hanyalah sebuah gimmick. Karena metodologi penyelesaian laporan ini tidak pernah tersampaikan ke publik. Keluhan-keluhan masyarakat yang seharusnya itu ditampung oleh lurah-lurah di bawah, kepala-kepala desa di bawah, tidak ditampung oleh sekelas Wapres. Wapres seharusnya kelasnya memberikan perintah kepada lurah, kepada kepala desa untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat seperti ini. Jadi pertanyaannya, apakah memang ini sebuah terobosan, gebrakan, atau hanya sekedar gimmick? Lantas Anda maunya apa? Kalau Anda tidak menyukai hal yang baik ini, sudah diam aja. Ya, Anda maunya apa sih? Ini adalah hal yang baik ya. Sekaligus membuat atau memberi contoh kepada, ya tentu saja ini kan pastinya tidak bisa dari semua daerah lantas tiba-tiba langsung pergi ke Jakarta untuk lapor Mas Wapres, atau ada nomor WA di sana, timnya bisa tampung semuanya lewat WhatsApp. Pasti akan disaring setiap masalah-masalah mana yang akan dibagi dari masalah yang akan menjadi prioritas, kemudian masalah yang menjadi menengah. Jadi itu pasti masalah-masalah yang dilaporkan akan dibagi-bagi dan semuanya akan ditangani secara berkala. Tapi masalah mungkin yang serius akan menjadi prioritas, seperti itu ya. Pasti seperti itu ya. Dan ini adalah hal yang baik yang akan menampar teman-teman ya, menampar setiap pemimpin-pemimpin di daerah-daerah lain untuk contoh dong Wapres ini ya. Dia memiliki jabatan yang jauh lebih tinggi dari kalian, tapi dia tidak mengeksklusifkan diri. Dia memberikan contoh kepada masyarakat, kepada pemimpin-pemimpin daerah-daerah harus seperti ini, memimpin harus seperti ini. Kalian jangan menjadi orang seperti kala-kala artis ya, susah ditemui. Kalaupun ditemui itu harus melalui protokol-protokol pas pampres. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi apa ya, orang seperti ini hal yang baik dinyinyirin ya. Lantas Anda maunya apa? Gak usah buat lapor ini hal yang baik, gak usah dibuat. Terus maunya apa? Ya, Anda mau Wapres diam aja dan tidak melakukan apa-apa, hanya memberikan perintah dari atas, perintah-perintah, tapi nggak tahu perintahnya sampai atau tidak. Aneh ya cara berpikir orang-orang yang mengatakan diri mereka pintar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Anda mau katakan? Di kelas daerah ada kades, ada lurah katanya. Bantu viralkan. Hajunawan melaporkan kepala desa yang korupsi malah diancam mau dibunuh. Nah, itu yang Anda maksud, ada kepala desa, ya, ada lurah-lurah, ya. Contohnya kepala desa mau membunuh karena dilaporkan korupsi. Aduh, ini kita bantu viralkan teman-teman. Kita bantu Bapak ini ya. Kawal sampai beres ya. Pemerintah harus hadir. Bantu viralkan, apalagi masih panas-panas ini ya. Mindra, admin Gerindra tolong. Admin Gerindra tolong Bapak ini ya. Bantu viralkan. Junawan melaporkan kepala desa yang korupsi malah diancam mau dibunuh. Nah, kalau begini mau kemana? Mau ngapain lagi teman-teman? Ya, inilah ya.
Mau mau lapor kades saja, kadesnya saja korupsi, teman-teman ya. Ya, kadesnya saja korupsi. Dan lantas kita mau lapor kemana? Nah, kalau teman-teman punya kades-kades yang korupsi, kalian ada dua opsi. Kalian akan lapor kepada siapa? Tapi diam-diam, jangan dulu terang-terangan. Karena seperti ini, nanti akan diancam dibunuh loh. Yang pertama, kalian bisa lapor Mas Wapres. Yang kedua, kalian bisa lapor Mindra, admin Gerindra. Oke teman-teman ya, kalian bisa percaya dua tokoh ini. Yang satu adalah jelas-jelas Mas Gibran Rakabuming. Yang satu, siapa ya admin Gerindra sebenarnya? Jangan-jangan admin Gerindra ini siapa ya? Nggak tahu ya teman-teman ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa admin Gerindra sebenarnya. Oke, sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti ini, hanya sampai bulan ini ada diskon besar-besaran. Bulan depan sudah harga kembali normal. Dan kalian bisa mendapatkan link pembeliannya di kesempatan komentar video ini. Dan saya juga menyertakan WhatsApp admin saya. See you on the next video teman-teman. And God bless you. Bye guys.